Dia dengan tegas menentang Belanda. Katanya, "Aku tidak buta dengan mentega, dan mulutku tidak dapat ditutup dengan roti, dan tidak bisa menjadi licin dengan susu." Kata-kata itu menyindir Belanda yang berusaha membujuknya untuk tunduk pada Belanda. Ia tetap tegas menolak Belanda meski harus diturunkan dari tahta dan diasingkan dari kerajaannya. Beliau adalah Andi Mapanyuki. Berikut kisahnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Andi Mapanyuki merupakan putra Imakulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang Sultan Husain Tuilang Ribundukna Raja Goa ke-34. Ibunya bernama Wecela Tendripada Arung Alita, putri tertua dari Laparen Rengi Paduka Sri Sultan Ahmad Raja Bone. Ia telah dilantik menjadi Datuk Lolo Risupa pada 2 Juli 1903 saat usianya baru 18 tahun. Pada saat usia 16 tahun, beliau telah diangkat menjadi Datuk Supa, salah satu dari 5 kerajaan Ajata Pareng, yaitu Sidenreng, Rapang, Sawito, Alita, dan Supa. Andi Mapanyuki diangkat oleh orang tuanya, Imakulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang Raja Goa ke-34 sebagai letnan pada tentara kerajaan Goa. Ketika itu terjadi perang antara kerajaan Goa dengan Belanda. Kerajaan Goa sudah mengadakan kontak senjata dengan Belanda di beberapa daerah wilayah Goa. Raja Goa dan saudaranya Imangi-Mangi Kareng Bontonompo dan 2 orang putranya Ipangurisang dan Imapanyuki mengambil siasat bergerilya untuk menghindari kejaran Belanda karena persenjataan yang tidak seimbang. Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya lokasi persembunyiannya diketahui oleh Belanda. Dalam sebuah pertempuran, Gubernur Jenderal Belanda, Kroesen, menggerakkan pasukan untuk menggempur pasukan pimpinan Andi Mapanyuki yang mengakibatkan 23 orang pasukannya gugur. Pada tanggal 25 Desember 1905, pasukan Andi Mapanyuki melakukan serangan balik dan berhasil menangkap pimpinan pasukan Belanda, Van der Krol, yang kemudian ditembak mati. Kemudian pasukan Belanda mengejar Raja Goa Imakulau. Dalam keadaan terdesak, Raja Goa Imakulau terjatuh ke jurang dan wafat. Dari peristiwa itu, beliau digelar Tuminanga Ribundukna, atau orang yang gugur dalam peperangan. Kematian ayahnya membuat Andi Mapanyuki memutuskan untuk masuk ke hutan guna melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan oleh Andi Mapanyuki telah merepotkan pasukan Belanda. Oleh karena itu, Belanda melakukan segala upaya untuk dapat menangkap Andi Mapanyuki. Namun usaha itu gagal. Belanda kemudian menggunakan strategi untuk menangkap Andi Mapanyuki dengan mengirim seorang utusan untuk bertemu dengan Andi Mapanyuki dan membujuk agar bersedia berunding untuk mengakhiri perang. Utusan itu mengabarkan bahwa jika perundingan itu berhasil, maka Goa akan dijadikan sekutu terhormat. Tawaran itu tidak merubah pendirian Andi Mapanyuki. Belanda kemudian memberi ultimatum keras kepadanya. Keluarga Andi Mapanyuki akan dibinasakan jika menolak perundingan yang ditawarkan. Dalam keadaan terpaksa, Andi Mapanyuki akhirnya berunding dengan Belanda. Beliau menghadap asisten residen Belanda di Parepare. Ternyata, perundingan itu hanya taktik belaka. Andi Mapanyuki kemudian ditawan dengan pasukannya dan diperlakukan sebagai tawanan perang, lalu diangkut dengan kapal di bawah pengawalan pasukan militer menuju Makassar. Tiba di Makassar, Andi Mapanyuki bersama pasukannya langsung dipenjarakan. Dengan alasan keamanan dan ketertiban, Andi Mapanyuki bersama istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun bernama Andi Pangerang diasingkan ke Pulau Selayar. Kecintaan rakyat terhadap Andi Mapanyuki membuat pemerintah Belanda gagal memikat hati rakyat. Oleh karena desakan yang semakin gencar dan untuk memikat hati rakyat, akhirnya pada tahun 1909, Gubernur Sulawesi A.J. Baron de Quarles membebaskan Andi Mapanyuki. Setelah bebas, Andi Mapanyuki ditawari jabatan Regen Goa Barat dengan gaji 400 gulden, tetapi tawaran itu ditolak karena dianggap adalah penghinaan bagi diri dan rakyat Goa. Setelah beberapa kali didatangi oleh Andi Madusila Daeng Paraga yang merangkap Tumi Lalang dan Ketua Dewan Adat Pitue Kerajaan Bone, maka pada 2 April 1931, Andi Mapanyuki dilantik sebagai Raja Bone.
dengan gelar Sultan Ibrahim. Pada tanggal 9 Juli 1945, berdirilah suatu organisasi perjuangan yang diberi nama Sumber Darah Rakyat atau Sudara. Andi Mapanyuki sebagai ketua umum dan Dr. Ratulangi sebagai ketua operasional, serta Lanto Daeng Pasewang sebagai ketua pusat atau kepala staf Sudara. Yang lebih menyakitkan lagi bagi Nika, ketika Andi Mapanyuki dengan pengaruh yang dimilikinya menyelenggarakan pertemuan di kalangan kelompok aristokrat di Sulawesi Selatan. Pertemuan itu diadakan di rumah Andi Mapanyuki di Jongaya pada tanggal 15 Oktober 1945. Hasil pertemuan itu bahwa kelompok aristokrat mengeluarkan suatu keputusan yang intinya jika kelompok aristokrat atau kaum bangsawan di Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta dan mendukung pula Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi. Pernyataan itu ditandatangani oleh semua peserta. Pada tanggal 1 Desember 1945, berlangsung kembali pertemuan di Watampone. Adapun yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Raja Bone Andi Mapanyuki bersama hadatnya, Raja Goa Andi Mangi-Mangi bersama hadatnya, Datuk Lu Andi Jema bersama hadatnya, Arung Matoa Wawu Andi Mengkona bersama hadatnya, Datuk Sopeng Andi Wana bersama hadatnya, Ada Tuang Sidenreng Andi Cibu bersama hadatnya, Karaeng Tanetek Bulukumba Andi Nojeng, Karaeng Gatareng Andi Sultan Daeng Raja, Arung Bulo-Bulo Timur Andi Mapatoba, Andi Arung Bulo-Bulo Barat Andi Muri, Andi Bapak Daeng Matasa Karaeng Kajang, serta Karaeng Ujung Loe. Selanjutnya, kelompok bangsawan yang hadir dalam pertemuan itu meminta tanggapan dan pendapat dari sikap Raja Bone Andi Mapanyuki sebagai tuan rumah dan sebagai sesepuh raja-raja di Sulawesi Selatan. Andi Mapanyuki menjelaskan jika pendiriannya dan rakyatnya sebagaimana yang telah diputuskan dalam musyawarah bahwa Nika harus dilenyapkan dari bumi pertiwi Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Belanda berusaha keras memujuknya untuk berubah sikap, tetapi tidak berhasil. Karena menolak bersekutu dengan Belanda, maka ia diturunkan secara paksa dari tahtanya sebagai Raja Bone oleh tentara Belanda. Kemudian, ia diasingkan bersama keluarganya selama 3,5 tahun di Rantai Pao, Tanah Toraja. Ia baru dibebaskan sejak Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan kembali ke Bone. Pada tahun 1957, Lama Panyuki menjadi pemimpin Kabupaten Bone. Setelah sampai masa jabatan dan pensiun, maka kembalilah ia ke Jongaya. Di tempat kelahirannya itulah ia meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Ia tidak dikebumikan di pemakaman Raja-Raja Goa ataupun Bone, tetapi oleh masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar dengan upacara kenegaraan. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, pada tahun 2004, pemerintah memberi gelar pahlawan nasional pada Andi Mapanyuki. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.